wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, saya lanjutkan proses belajar bersama, itu belajar ilmu alat. Terakhir kita sudah sampai di bab yang ketiga ya. Bab yang ketiga, yaitu anwa'u jumlah, macam-macam kalimat. Macam-macam kalimat. Baik, untuk membahas secara cepat. Di awal kita sudah belajar tentang ilmu nahwu dan saraf dan definisinya. Dia masih ingat apa perbedaan nahwu dan saraf? Nah, silakan Fauzan. Bagus. Struktur kata ya. Baik. Kalau nahwu, kita belajar mengenal tentang bagaimana akhir baris atau harokat suatu kalimat. Baik itu isim ataupun atau fi'il. Adapun saraf adalah bagaimana membentuk pola kalimat, pola kata. Pemakatanya mau dibagi bikin 2 huruf, 3 huruf, dan seterusnya. Bagus. Siapa yang masih ingat tentang apa tanda isim? Di kalimat itu kan 3 tuh. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Baik. Tanda isim, silakan Pak. Ada berapa tanda isim? 6. 6. Kemarin tambah 1 ya. Tambah 1 di luar apa bahasan di buku. Baik, 6. 1 Pak, silakan. Diawali dengan alif lam alif lam. Kedua, baris kasrah. Baik, coba diganti biar dapat apa yang lain. Yang 3 apa? Ada tanwin, adanya tanwin. Keempat, mudhafun ilaih. Kelima, huruf jar. Yang keenam, nah, itu yang tambahan kemarin. Tambahan. Apa itu? Diawali dengan salah satu huruf qasam. Apa itu huruf qasam, Pak Jo? Ayat 3 itu. Apa yang maksud dengan huruf qasam itu? 3 itu apa? 1 apa? Aba, ya ba. Yang kedua, ta. Yang ketiga, wow. Nah, gitu huruf wow. Ini wow, ba, dan ta. Nah, apa yang maksud huruf qasam? Huruf sumpah. Kalau masuk huruf tu, maka isim yang datang setelahnya mesti majrur, mesti baris bawah. Itu qasam namanya. Baik, bagus. Kemudian kita juga sudah mengenal tentang alamatul fi'il. Tanda-tanda fi'il. Ada berapa tanda fi'il, Pak? Coba tunjuk tangan. Bukan Indonesia Raya, tapi tunjuk tangan. Berapa? 4. 1. Lalu dia 1. Kedua, yang lain? Apa? Didahului oleh sa atau saufa. Yang ketiga? Ketiga apa kemarin? Dimasuki apa bisa diakhiri oleh apa dimasuki oleh huruf ta apa? Ta takni. Ta yang kayak tanduk gitu, berarti itu. Bukan ta bulat ya. Ta ada 2, marbutah, taknis. Kalau yang marbutah tanda isim. Kalau taknis tanda masuk kepada fi'il. Baik, bagus. Qad kalau masuk kepada fi'il madhi dan mudhari'. Kalau madhi apa maknanya? Ada berapa maknanya? 2. 1, penekanan. 2, masa dekat, pendekatan atau di takrib ya. Takrib. Taib. Kalau masuk mudhari', ada berapa maknanya? 2. 1, kadang-kadang di takdir, jarang di takrib. Bagus. Masyaallah. Taib. Sa dan saufa masuk kepada fi'il mudhari'. Khusus salah satu tanda spesialisasi fi'il mudhari'. Apa beza duanya? Kalau sa akan maknanya masa yang dekat. Masa dekat. Sa ya. Kalau saufa akan juga tapi masa yang jauh. Bagus. Insyaallah. Barakallahu fiik. Baik. Ada soalan tuan-tuan sampai setakat di sini? Ada pertanyaan? Difahami lah ya, insyaallah ya. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita masuk bab 4. Silakan Pak Haji. Sifat macam-macam isim berdasarkan jenisnya. Macam-macam isim berdasarkan jenisnya ada 2. Mudzakkar atau laki-laki. Isim mudzakkar terbagi menjadi 2, yaitu 1 mudzakkar hakiki, menunjukkan manusia dan binatang. Contoh Muhammadun, yaitu Bonamun,
Jamalu. 2. Mudzakkar majazi, tidak menunjukkan manusia dan binatang. Contoh, kitabun, qalam, kursiyun, maktabun. Bagus. Masalah. Hukum asal Cukup sampai sini. Bagus. Ya, silakan. Hukum asal isim. Hukum asal isim adalah mudzakkar. Ya. Dari isim-isim berikut ini. Baik, cukup sampai situ dulu. Nanti kita akan bertemu. Baik, teman-teman, perhatikan di sini kata penyusun bahwasanya isim jika dilihat dari jenis nanti terbagi pada dua dia. Dan kita sudah baca jenis yang pertama, jenis laki dan jenis perempuan. Dua itu aja. Tak ada yang lain. Tak ada yang jenis tengah-tengah. Tak jenis tengah-tengah, Pak? Tak laki, tak perempuan. Tak ada tuh, Pak. Iya. Jadi kalau ada pula jenis khuntan, ada. Bahasa takkan jenis itu. Ya. Jadi jenis pertama adalah jenis laki-laki. Istilahnya dipakai dengan istilah mudzakkar. Dari kata dari kata dzukur, yakni lelaki, kelelakian. Yang kedua nanti perempuan. Nah, adapun yang masalah lelaki, Pak, jenis mudzakkar isim mudzakkar dilihat dari bentuknya dibagi kepada dua. Satu disebut dengan mudzakkar hakiki. Apa mudzakkar hakiki? Yakni mudzakkar yang menunjukkan nama lelaki atau jenis lelaki daripada manusia ataupun hewan. Ya, ataupun hewan. Jadi jenis jantannya lah, jenis lelakinya. Ini disebut mudzakkar hakiki. Baik. Yang kedua, teman, seperti Muhammad, Zaid, Ghanam, Jamal. Muhammad apa artinya Muhammad? Nama ya. Muhammad. Zaid, nama orang juga. Ghanam apa? Ishman al-Ghanam. Kambing. Ghanam artinya kambing, tuan-tuan. Ya, Ghanam kambing. Kemudian Jamal. Onta. Dia ada dua tuh. Ada Jamal, ada Jamal. Beda maknanya. Sama. Jadi jangan disamakan pula ya. Satu mimnya pendek yang kayak ini nih. Yang satu mimnya panjang. Jamal. Nah, apa bedanya? Kalau pendek mimnya pakai ini, artinya binatang, onta. Hewan ya. Tapi kalau panjang, Jamal, apa artinya? Keindahan, kegantengan, ketampanan. Itu Jamal artinya ya. Nah gitu. Maka ada nama ulama dahulu Jamaluddin. Nah gitu. Al-Afghani. Jamaluddin. Banyak para ulama dengan Jamaluddin. Artinya keindahan agama. Baik. Nah, nama ini teman-teman disebut dengan tergolong kepada mudzakkar hakiki. Baik. Adapun yang kedua disebut dengan mudzakkar majazi. Apa itu mudzakkar majazi? Mudzakkar yang disebut untuk benda yang tak ada nyawa. Yang tak ada nyawa. Kalau tadi kan ada nyawa nih, manusia, haiwan, ada nyawa, bergerak dia. Tapi ada mudzakkar yang majazi. Dia tergolong mudzakkar tapi dia tidak punya nyawa. Apa contohnya? Seperti benda-benda berikut. Contoh, kata kitabun, qalamun, kursiyun, maktabun. Apa makna kitab? Buku. Qalam, kursi, maktab, meja. Nah, semua ini teman-teman disebut dengan mudzakkar hakiki. Apa mudzakkar majazi. Tapi dia tergolong kepada mudzakkar. Paham sampai di sini? Baik. Kita lihat yang kedua. Wanita. Baik. Isim muannats terbagi menjadi dua, yaitu muannats hakiki menunjukkan manusia dan binatang. Contoh, Fatimah, Aisyah, Hindun, Baqarah, Hirrah. Nah, Hirrah. Muannats majazi tidak menunjukkan manusia dan binatang. Contoh, Nafidah, Insafah, Saburah, Maktabah. Berikut ini isim-isim muannats, di antaranya huruf. Baik, contoh cukup sampai sini. Kita lihat, perhatikan di sini muannas, isim yang kedua, yaitu isim yang keperempuanan. Isim keperempuanan. Yang pertama disebut dengan muannas hakiki. Istilahnya adalah muannas hakiki. Apa itu muannas hakiki? Yani isim yang menunjukkan manusia dan binatang. Ini benda yang makhluk yang bernyawa, yang ada ruhnya, yang berjalan. Baik. Contohnya apa, tuan-tuan? Seperti nama orang, nama perempuan. Fatimah, Aisyah, Hindun. Nah, nama ini nama perempuan.
Berarti dia disebut dengan isim mu'annas hakiki. Yang kedua ada bentuk dari haiwan. Contoh baqarah. Apa arti baqarah? Sapi. Hirrah. Mana hirrah? Kucing. Itu ada catatan kaki footnote di bawah ya untuk kata terjemahan. Kucing ya, hirrah. Hirrah teman-teman dan baqarah termasuk muannas hakiki. Kenapa? Karena dia adalah jenis di haiwan yang betina dan ditandai dengan apa? Dengan ta marbutah di belakang. Ta marbutah di belakang. Paham? Nah, ini salah satu penjelasan tentang muannas hakiki dan majazi. Contoh yang untuk hakiki. Adapun majazi berarti yang di sini tidak menunjukkan binatang dan manusia. Artinya benda yang tak ada nyawa, tak ada roh. Contoh nafidah. Mana nafidah? Jendela. Mimsahah. Apa? Penghapus ya, penghapus. Ya. Seburoh. Apa mana seburoh? Papan tulis. Ya, papan tulis. Maktabah. Mana maktabah? Perpustakaan. Nah, semua ini tuan-tuan, benda-benda yang diakhiri dengan ta marbutah dan tidak pada makhluk bernyawa, maka dia tergolong muannas majazi. Muannas majazi. Baik. Ini perlu kita membedakan agar nanti mengetahui kita kapan menggunakan istilah dhamir untuk mudzakkar, untuk muannas ya di dalam kalimat. Baik. Ada pertanyaan? Silakan. Hindun nama orang. Iya, nama muannas dia. Dia nama orang Arab menggunakan Hindun untuk anak perempuan. Tak anak laki-laki, Hindun. Nah, gitu. Dia memang tak ada tamabutah, tapi dia seperti Laila. Laila, you know Laila? Laila itu nama tu. Dia diambil dari kata malam. Ya, tapi dia tambah dengan alamat apa dengan ya setelahnya atau alif, Laila. Dah dulu surat. Sapi betina. Kalau sapi jantan sapi jantan bakar saja, bakar. Bakar. Bakar itu kan apa kan? Bakar itu sapi jantan artinya. Iya. Bakar ada bakar. Kalau bakar sapi betina. Makanya Allah sebut nama surah Al-Baqarah itu Nabi sebut namanya dengan Al-Baqarah. Kenapa? Karena ada kisah sapi betina di dalamnya. Ini kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Baik. Adapun untuk yang jantan bakar saja. Kalau kita lihat pergi ke Lulu, itu kan ada tuh daging kan? Daging bakar, berarti daging sapi itu. Tak sebut di sana bakar itu tidak. Bakar. Bakar artinya sapi betina. Jantan. Kalau tamar buta, betina. Nah, gitu. Iya, Pak, silakan. Ya. Yang tak nyawa ya. Dia terhitung perempuan dia. Terhitung perempuan. Dia ada tamar buta ujungnya nanti. Sebura. Kereta ya masuk. Kereta. Ini bukan. Dia dari segi jenis, dari sisi jenis. Jenisnya masuk perempuan. Jadi kalau umpama nanti kita nak ganti ini benda dengan dhamir. Umpama saya melihatnya maksudnya melihat mobil itu. Maka saya gantikan ra'aituha pakai hal dhamir yang ada alif belakang. Menunjukkan ganti daripada muannas. Itu tujuannya, di antara tujuannya. Nah, itu. Tadi pahami ya? Kemudian hirrah juga tadi itu. Hirrah. Mana hirrah? Kucing betina. Kalau kucing jantan apa bahasa Arabnya, Pak? Apa kucing jantan? Ya, hirrun. Iya, hirrun. Hirrun itu kucing jantan. Iya, makanya sahabat namanya ada Abu Hurairah ya. Abu Hurairah ya, Pak? Siapa Abu Hurairah, Pak? Bapak kucing kan? Iya, tapi bukan berarti penghinaan, tidak. Bapak kucing artinya dia dinisbahkan kepada kucing karena ada kisah. Dahulu Abu Hurairah itu dia suka main anak kucing apa? Dia sayang kepada kucing. Nah, gitu. Dia apa namanya dirawat gitu kan. Kemudian dinisbatkanlah nama beliau kepadanya, Abu Hurairah. Tapi beliau pernah beliau instruksi sebelumnya, jangan panggil saya Abu Hurairah, tapi panggillah saya dengan Abu Hir, bapak kucing jantan.
bukan bapak kucing betina. Kenapa? Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tak sama dengan perempuan. Iya. Abu Hurairah. Hirrah artinya adalah kucing betina. Ada juga nama lain adalah kitun. Kitun artinya juga kucing. Ya. Baik. Ada soalan? Silakan. Udah. Oh, udah. Alhamdulillah ya. Iya. Baik. Silakan Pak Jin. Berikutnya isim-isim muannas. Berikut ini isim muannas. Di antaranya a huruf, baik ma'ani yang punya makna ataupun mabani yang tidak punya makna. Bagus. Contoh dalam kalimat inna taksi taukid. Huruf inna datang untuk penguat. Taksi fi'il mudhari diawali dengan taknis karena huruf inna muannas. Betul. Karena huruf inna adalah muannas. Paham di sini tuan-tuan? Paham ya? Perhatikan di sini. Ini kita setelah tahu kelompoknya dua, isim dari sisi jenis ada laki, ada perempuan. Baik laki-laki yang bernyawa seperti hewan, nama satu hewan ataupun yang tidak. Dan perempuan juga muannas, baik itu yang nama perempuan yang bernyawa, hewan yang bernyawa maupun yang bernyawa ataupun yang tidak. Nah, sekarang di antara bentuk lain ya daripada isim-isim muannas, tuan-tuan, perhatikan isim muannas. Yang pertama di sini diberikan contoh adalah penggunaan huruf mabni. Huruf ya. Huruf kan kita sudah belajar kemarin kan. Apa saja bentuk huruf baik itu mabni atau ma'ani. Maka dia kalau kita mau gantikan nanti dalam bentuk dhamir atau apa ke fiil, maka dia mesti dihitung sebagai muannas. Contohnya seperti inna. Inna gitu ya. Inna apa artinya? Sesungguhnya. Ini tergolong apa, Pak? Huruf apa tidak? Huruf ini termasuk huruf. Karena dia tak memiliki makna kalau satu aja. Inna, tak paham orang apa? Sesungguhnya apa? Masih mesti disambung dengan isim setelahnya, ya? Atau dalam apa? Fiil setelahnya. Isim ya. Inna ini dia dihitung sebagai apa? Muannas. Bukan mudzakkar dia, Pak. Nah, bagaimana bentuk aplikasinya, Pak? Ustaz, bagaimana bentuk aplikasinya? Kalau kita mau beri dia dalam bentuk kalimat nanti contoh inna ta'ti. Inna ta'ti litawkid. Litawkid. Baik, perhatikan kawan-kawan. Inna ta'ti litawkid. Inna ini dia dihitung apa tadi? Huruf. Huruf. Ya, huruf. Apa dihitungnya? Masuk apa? Mudzakkar atau muannas? Ini dihitung muannas. Perempuan. Saya hitung dia termasuk dia perempuan ya, karena dia huruf apa? Muannas ya. Muannas. Jadi kawan-kawan. Nah, di mana kita tahu dia muannas? Pada bentuk fiil. Andaikan dia mudzakkar kawan-kawan, maka huruf ta di sini, huruf apa? Andaikan dia mudzakkar, ini kan fiil kan? Ta'ti itu kan datang. Berarti fiil apa ya? Fiil mudhari'. Fiil mudhari'. Nah, inna karena dia muannas, maka ditambah dengan ta. Ta'ti. Andaikan dia bukan muannas, maka menjadi ya'ti. Ya'ti. Contohnya begini, saya sebutkan. Muhammadun ya'ti ilal masjid. Ilal masjidi. Gitu. Muhammad datang ke masjid. Muhammad datang ke masjid. Perhatikan kawan-kawan. Muhammad mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Ya'ti di sini bentuk mudhari'nya adalah dengan ya. Dengan apa? Mudzakarnya adalah dengan ya. Kenapa? Karena dia lelaki. Inna karena dia muannas, maka bentuk kalimatnya inna ta'ti litaukid. Inna datang dalam bentuk taukid. Jadi tujuan kita mengenal muannas muzakkar ini tuan-tuan adalah untuk membentuk kalimat nanti menjelaskan ini yang datang ini laki atau perempuan. Kalau laki-laki nanti dalam fi'il mudhari' aturan mainnya adalah dengan ya. Kalau perempuan aturan mainnya dengan ta. Aturan mainnya dengan ta. Apa saja yang bentuk dengan isim muannas. Paham sampai di sini? Paham? Nah, dia huruf ini kan. Kita boleh buat ya. Tak boleh, karena dia dihitung perempuan dia.
Itu muannas. Kalau lagi sesungguhnya Boleh umpama kita sebut di sini lah. Contohnya kita bikin kalimat apa? Sesungguhnya apa sebenarnya? Contoh sesungguhnya apa namanya? Muhammad uh, telah datang dan akan pergi contohnya. Inna Muhammadan. Inna Muhammadan. Nah gitu. Inna Muhammadan ayat apa? Dhahaba. Inna Muhammadan dhahaba ila al-Madinah ila Madinah wasatati wasayati ila Makkah kama wasayati ila ila al-Masjid An-Nabawi. Perhatikan contoh di sini, bentuk perubahan kalimat. Inna Muhammadan. Inna ini, ya kan? Umpama, inna kan huruf nih. Saya nak menjelaskan tentang Muhammad. Muhammad mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Perhatikan di sini. Inna Muhammadan dhahaba. Dia telah pergi. Kemana dia pergi? Ilal Madinah, ya. Menuju kota Madinah. Wa sayati, dan dia akan datang menuju ilal Masjidin Nabawi. Perhatikan di sini huruf sayati saya pakai dengan ya, bukan dengan ta. Kenapa teman-teman? Karena Muhammad adalah adalah isim mudzakkar. Ini sebagai contoh saja disebutkan oleh penulis bahwasanya inna salah satu contoh daripada isim termasuk dia tergolong isim muannas. Tergolong apa? Tergolong muannas. Paham di sini? Ah gitu. Paham tak? Ina boleh kalau dia umpama masuk. Dia yang di sini yang dimaksud oleh penulis adalah ketika kita menjelaskan posisi inna dalam bentuk fiil atau dalam bentuk dhamir, maka mesti kita gantikan dengan perempuan. Contoh, kalau umpama dia dalam bentuk fiil datang dengan ta bukan dengan ya, karena ya milik laki-laki. Kalau umpama dia nanti dengan dalam bentuk dhamir, inna ini digantikan dengan ha. Ini dia. Bukan ha, ini, bukan hu. Bukan apa? Karena dia terhitung muannas. Paham sih? Itu maksudnya. Itu maksud daripada penulis. Paham tak, Pak? Tak paham? Ulang lagi. Tujuan kita mengenal muannas atau mudzakkar adalah menentukan dhamirnya nanti ketika dia di dalam kata kerja dan ketika di dalam kata ganti. Kata ganti. Paham, teman-teman? Kata kerja dan kata ganti. Contoh, seperti kata kerja. Ini kan belum nanti akan datang bahas insyaallah. Seperti kata kerja, kita ada kata kerja contohnya yadhabu. 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 Apa arti yadhabu, teman-teman? Apa arti yadhabu? Dia laki-laki sedang pergi. Sedang pergi. Baik, dia laki-laki sedang pergi. Saya sebut di sini namanya Muhammadun. Muhammadun yadhabu. Perhatikan di sini. Yang kedua saya sebut Aisyah atau Fatimah. Dia sedang pergi. Apa saya sebut? Tadhabu. Tadhabu. Berarti apa? Dia Fatimah, maksudnya dia perempuan. Dia itu perempuan Fatimah sedang pergi. Baik. Di sini apa yang berbeda, teman-teman? Yang berbeda adalah huruf. 1, 2. Yang pertama, Muhammadun yadhabu. Dengan huruf apa? Ya. Karena ya adalah pengganti dhamir daripada kata ganti daripada Muhammad. Jadi untuk laki-laki dipakai dengan ya ketika masuk dia dalam kata kerja. Paham?
Adapun perempuan, Fatimatu tadhhabu. Fatimah sedang keluar, sedang berangkat, sedang pergi. Paham? Di mana dia tanda dia perempuan? Ta. Dengan ta. Paham? Paham dari sini. Nah, kalau ini contoh dalam kata kerja. Kalau saya gantikan dalam domir, maka perubahannya menjadi Muhammadun yadhabu. Kemudian saya sebut di sini wa ra'aituhu, ya. Tetap di sini wa ra'aituhu wa ra'aituhu fi apa namanya? Fi as-suq. Ya, wa ra'aitu fi as-suq. Kalau Fatimah menjadi wa ra'aituha fi as-suq. Artinya kawan-kawan. Nah, ini kenapa saya sebut wa ra'aitu dan saya Muhammad sedang pergi dan saya melihatnya di pasar. Artinya di sini wa ra'aituhu. Domir apa teman-teman? Berapa nih? Ha. Ha ini kalau dia menggantikan domir kepada lelaki, mudzakkar, akan dibacakan hu. Kalau perempuan, wa ra'aituha ini. Wa ra'aituha. Yakni ha di sini maksudnya siapa? Fatimah. Hu di sini siapa maksudnya? Muhammad. Ya di sini siapa maksudnya? Muhammad. Ta di sini siapa maksudnya? Fatimah. Ia adalah pengganti daripada Muhammad apabila dalam bentuk fiil. Adapun Fatimah dimasuki oleh ta kalau dia dalam bentuk fi'il mudhari'. Ketika saya nak jadikan dia dhamir, Fatimah ke Muhammad, maka saya ganti dengan hu. Dhamirnya hu karena laki-laki. Adapun yang perempuan Fatimah saya ganti dengan ra'aituha. Ra'aituha. Baik, ini sebagai tanda. Sama seperti fi'il madhi yang kemarin kita belajar, teman-teman. Salah satu contoh alamat fi'il madhi apa kemarin? Ada ta di ujung kan? Ada ta di ujung. Jadi kalau umpama Fatimah saya nak sebut di sini Fatimah tadhhabu, ya, maka menjadi Fatimah zahabat. Kalau dia bentuk apa? Fi'il madhi. Zahabat. Kalau umpama Muhammad zahaba. Zahaba. Tak ada tanda ini. Ini maksud penulis yakni inna adalah apabila dibentukkan dalam dhamir baik itu ke kata kerja ataupun kepada isim, maka dia dihitung mu'annas. Dihitung apa, Pak? Mu'annas. Itu maksudnya. Nah, Mungkin iya, Pak. kalau contoh yang saya berikan, kalau misalnya kamu sesungguhnya dia lagi sedang pergi. Padahal kalau kita harus pakai. Oh tidak. Oh iya ya. Kalau saya tambahkan dengan inna, berarti dia fungsinya di sini, Pak. Yang maksud penulis di sini inna ta'ti. Dia bentuk kalimat utuh ini. Inna ta'ti li taukid. Saya sedang memberikan kalimat sebuah pernyataan, statement. Apa statement saya? Huruf inna itu dia datang untuk menekankan suatu perkara. Inna ta'ti li taukid. Kan inna kemarin li taukid kan? Inna ada kan huruf taukid, ada li taqrib, salah satunya qad, dan inna juga termasuk. Inna ta'ti li taukid. Dan inna ini dia bukan datang seperti inna Muhammadan, tidak. Di sini inna ini tak ta'ti ini menjelaskan inna. Adapun umpama inna Muhammadan, mana tadi? Inna Muhammadan, di sini yang dijelaskan Muhammad bukan innanya. Paham, Pak? Paham enggak? Paham dari sini? Ya. Boleh juga, bisa juga. Bisa juga contohnya apa namanya? Inna rajula yadhhabu. Boleh? Iya. Ar-rajul bukan inna. Bukan, karena inna fungsinya di situ sebagai penguat saja. Adapun ini yang dimaksud karena beliau Ustaz Firanda memberikan contoh seperti ini, otomatis saya menjelaskan. Walaupun ini bahasanya di belakang nanti. Tapi saya ingin menjelaskan agar tidak bingung, ini apa maksudnya. Yani inna, dia terhitung mu'annas. Nah, mu'annas ini apabila dibentuk dalam kalimat fi'il, datang menjadi mu'annas dia. Menjadi apa? Dia dihitung mu'annas, maka ditambah dengan ta. Bukan, tidak boleh kita bilang inna ya'ti li taukid. Tidak boleh. Kenapa? Inna terhitung mu'annas. Paham?
Tahu nggak sampai sini kita? Paham ya? Ada soalan ini? Kenapa? Oh gitu, iya iya. Ya, perhatikan di sini, ini kan saya ulang tadi, ini kalimat utuh, bukan sebuah kalimat kalimat ini kalimat utuh dia. Inna, seakan-akan saya mengatakan di sini, Fatimah ta'ti li taukid, Khadijah ta'ti li taukid, seakan-akan itu. Jadi bukan dia di sini, jadi sini. Adapun di sini saya Inna Muhammadan dzahaba ilal madrasah, ilal Madinah. Yang menjadi menjadi bahasan di sini yang diterangkan di ini Muhammad atau Inna? Muhammad, bukan inna. Inna itu penekanan. Karena kan mana inna itu adalah tadi taufik. Ini penulis beliau menjelaskan bahwa huruf-huruf baik itu huruf mabni ataupun huruf ma'ani, maka dia berfungsi sebagai inna. Contoh tidak harus ini, Pak. Tidak harus inna. Contohnya saya bikin yang lain. Contohnya saya bikin huruf umpama huruf qasam. Wow, contohnya. Al-waw contohnya. Seperti itu kan? Al-waw, al-qasam ya, umpama al-waw yakni ta'ti dia apa? Lil qasam. Huruf waw itu kadang-kadang dia datang dalam bentuk apa? Maaf, ya, ta'ti lil qasam. Huruf waw itu kadang-kadang dia datang sebagai apa? Sebagai sumpah. Saya menjelaskan tentang apa di sini? Huruf. Jadi semua huruf baik itu inna, ala, min dan huruf kaf dan seterusnya ini termasuk dari itu muannas. Jadi dia dari sisi menjelaskan ketika masuk ke fiil. Nah, itu maksudnya. Iya, dan saya kira tidak perlu bingung di sini karena bahasan pada bukan di sini. Jadi bahasanya mengenalkan bahasanya huruf adalah muannas. Huruf dari itu muannas. Paham tak? Paham tak? Baik. Boleh dilanjut? Boleh, silakan. Nama wanita. Hmm. Contoh. Hmm. Aisyah, Hindun, Asma, Zainab, Khadijah. Oke, isim di akhir tak contoh selain nama laki-laki. Contoh Bakoro, Aktabah. Nah, gitu. Jika nama laki-laki maka daftar Jamzah. Iya, Hamzah itu salah, titiknya salah itu. Hamzah. Hamzah. Ya, Syu'bah. Syu'bah. Usama. Baik. Isim muannas yang kedua teman-teman adalah nama wanita. Semua nama wanita baik itu ada marbutah atau tak ada marbutah maka muannas. Bahwa kita di negeri kita nama perempuan siapa? Hah? Sarini. Sarini. Sama tuh. Sarini muannas. Bahwa apa namanya? Ja'at Sarini. Jangan dibilang pula Ja'a Sarini. Salah. Kenapa Sarini nama perempuan? Paham, teman-teman? Paham tak? Atau nama lain siapa lagi? Tukiem. Tukimin. Tukiem misalnya. Tukiem ya. Tukiem perempuan kan? Perempuan. Gitu. Kalau kita di Minang, Madam. Dam kita Minang apa? Supi ya. Supi. Ja'at Supi. Walaupun Supi tak bahasa Arab, tapi nama dia perempuan, tak boleh dikatakan Ja'a Supi. Wa ya'ti Supi. Salah. Yang benar adalah Ja'at Supi wa ta'ti Supi. Ini mudah-mudahan didengar orang Minang ya. Apa? Nur. Itu tergantung kali itu tergantung daerah ya. Kalau dimaksud nur di sini adalah nur lelaki, ada nama kita. Orang kita kan unik, Pak. Dia pakai semuanya, laki maupun perempuan gitu sama ya. Kalau umpama ini maksud dengan hadisnya adalah umpama Nuruddin. Berarti laki-laki itu Ja'a Nuruddin wa ya'ti Nuruddin. Tapi kalau Nur Halimah, maka perempuan tuh. Ja'at Nur Halimah wa ta'ti Nur Halimah. Gitu. Pak? Iya, kalau nak gantikan dhamir diganti dengan ha. Paham? Kecuali kemudian juga nama binatang yang Baqarah seperti tadi, kecuali nama lelaki yang walaupun dengan tamar buta. Ada nama lelaki, Pak, bagi tamar buta. Contohnya siapa? Hamzah, Syu'bah, Usama. Itu kan ada tamar buta tuh. Tapi nama lelaki perempuan, nama lelaki, maka dia terhitung apa? Terhitung mudzakkar, bukan muannas. Paham, Pak? Paham, kan? Iya. Nah, ya. Kalau laki-laki. Tapi kalau berarti yang tak
Oh, itu ditanda dengan ta marbutah saya. Itu muannas. Itu kalau benda tak bernyawa, maka hitungannya adalah benda apa? Ta marbutah. Ta marbutah di belakang. Contoh sayyarah, kemudian tufahah, ya. Apa ya nama-nama yang lain itu dihitung dengan ta marbutahnya. Itu khusus ta marbutah ujungnya. Kalau nama orang tergantung jenisnya lagi. Yang tanya Hindun, tak ada ta marbutah. Maka laki mudzakkar. Laki. Tak ngaruh, tak ngaruh. Hamzah, Syu'bah gitu. Paham ya, teman-teman? Baik, lanjutkan silakan belakang. Ini masih banyak nih contohnya. Baik, yang keempat. Anggota badan. Anggota. Contoh. Ainun. Rijlun. Yadun. Udunun. Contoh dalam kalimat Ainun bakat. Ainun bakat. Mata menangis. Mata menangis. Perhatikan tentuan. Contoh keempat dari yang termasuk isim mu'annas adalah anggota tubuh yang berpasangan. Anggota tubuh yang berpasangan. Satu, mata. Mata ada berapa pasangan tadi ya? Pasangan dua kan? Kemudian rijlun, kaki. Rijlun, perhatikan kawan. Rijlun apa artinya? Kaki. Baris seranya di bawah. Jimnya sukun, lamnya berdhammah. Itu rijlun. Karena ada kata juga rojulun. Jangan sama ya. Rojulun apa artinya? Lelaki. Rijlun, kaki. Jadi berbeda, tidak sama. Nah, yadun, dua tangan. Udhunun, dua tangan. Isim ini teman-teman terhitung mu'annas. Apa contoh prakteknya? Prakteknya adalah apabila dia masuk kepada fi'il digantikan dengan ta marbutah. Contoh, ainun bakat. Ainun bakat. Apabila digantikan dengan bentuk isim dhamir, pengganti, kata ganti, maka diganti dengan dhamir ha. Dhamir ha. Seperti contoh firman Allah dalam Al-Quran berlaku ini, teman-teman. Jadi semua kaedah ini berlaku dalam Al-Quran. Contoh, seperti firman Allah. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Ada orang-orang yang Allah akan penuhkan neraka jahanam dengan mereka dari jin dan manusia. Apa cirinya? Satu, dia punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk merenungkan kebenaran. Yang kedua, dia punya dua telinga, tapi telinganya tak digunakan untuk mendengar yang baik-baik. Allah kata apa? Allah kata, lahum apa? Walahum adhanun. Adhanun la yasma'una biha. Artinya di sini Allah mengatakan apa? Ketika mengganti dhamir adzan apa artinya? Adzanun. Untuk telinga. Termasuk apa dia? Benda berpasangan muannas. Perhatikan Allah mengatakan apa? La yasma'una biha. Aniha. Di atas. Ha ini milik adalah kata dhamir, kata ganti daripada isim muannas. Kalau isim mudzakkar teman-teman diganti dengan hu. Ini menunjukkan apa? Adhanun, yadun, rijlun, kemudian ainun terhitung kepada muannas. Kalau kita gantikan dalam bentuk dhamir. Tapi kalau dalam bentuk fi'il menjadi seperti tadi kalau madhi ta marbutah, kemudian kalau mudhari' dengan ta. Ya, ta'ti. Paham? Paham, teman-teman? Baik. Silakan. Hah? Maksudnya apa? Maksudnya? Ya, kulubun dia kulubun itu termasuk jamak taksir. Nanti akan datang bahasan selain ini, insyaallah. Tetapi saya ingin menjelaskan sisi ayat. Kepentingan kita adalah di ayat lahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinga tidak digunakan untuk semestinya. Makanya Allah katakan la yasma'una biha. Allah tak kata bihi, tidak, tapi biha. Kenapa? Karena adzan adalah dua pasangan, dia berpasangan. Dihitung dengan muannas. Baik, berikutnya silakan Pak. Isim yang di akhir alif taknis mafturoh berkaitan dengan sifat. Ini mengikuti wazan. Contoh kubro,
Sugro. Sugra. Mudzakarnya akbar, asghar. Bagus. Contoh dalam kalimat binti sugro. Binti sugra. Artinya apa? Perempuanku paling kecil. Gitu. Ini tentuan perhatikan. Di antara bentuk isim mu'annas adalah yakni kata benda atau isim yang diakhiri dengan taknis maksur. Taknis maksur itu teman-teman dia seperti rumah ya dia. Seperti rumah ya. Itu dihitung taknis dia. Dihitung taknis. Contoh mengikuti wazan fu'la. Apa wazannya? Fu'la. Wazan itu teman-teman artinya adalah rumus. Wazan artinya rumus. Contoh dalam kalimat adalah kubra dan sugra. Kubra dan sugra teman-teman terhitung mu'annas. Artinya apa? Kubra itu yang besar. Umpama kakak perempuan besar, yang paling besar. Ukhti al-kubra. Iya, ukhti al-kubra. Umpama saya pengen bilang adik anak perempuan saya yang paling kecil. Saya bilang binti sugra. Bukan dibilang binti sogir. Tidak, tapi binti sugra. Anak perempuan yang paling kecil. Jadi sugra dan kubra terhitung mu'annas. Terhitung apa dia? Mu'annas, bukan mudzakkar. Apa mudzakarnya? Kalau kubra diganti dengan akbar. Akbar. Adapun sugra diganti dengan lebih apa? Dengan asghar. Ada Mas Bah? Baik. Mungkin saya pojok-pojoknya di sini ya. Artinya di sini teman-teman kata kubra kalimat umpama lebih kecil. Lebih kecil. Lebih besar. Bahasa Arabnya bisa dipakai mudzakkar atau muannas. Kalau pengen mudzakkar, jadinya adalah lebih kecil apa? Asghar. Asghar. Asghar artinya adalah lebih kecil. Ini untuk apa? Mudzakkar. Untuk lebih besar, akbar. Akbar. Baik. Saya bilang begini. Da'am akbaru min Abi Ikram. Da'am beliau lebih besar daripada Abu Ikram. Besar mungkin usia atau fisiknya atau pengalaman, pokoknya semuanya lah. Apa semuanya. Saya nak bilang sekarang, saya lebih kecil dari Abang Jo. Ana asgharu min Udajo, min Bang Jo. Berarti apa lebih kecil? Itu untuk kita, karena kita lelaki. Tapi kalau untuk perempuan, maka digunakan dengan kata sughra. Contohnya saya nak bilang, Fatimah, ya, Fatimah. Contohnya begini, anak perempuan saya, ya, adalah lebih kecil. Maka saya bilang binti sughra, anak perempuanku yang lebih kecil. Yang lebih kecil. Nah, penggunaan kata untuk perempuan maka diganti dengan ada tambahan perubahan kalimat dan tambahan huruf ya di belakang. Menjadi asghar, menjadi apa tadi? Sughra, ya. Menjadi sughra. 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 Kalau akbar menjadi apa? Kubra. Kubra. Nah, gitu. Kan ada istilah. Jadi dia sesuatu yang dipasangkan kepada apa? Kepada isim yang perempuan. Contohnya, kiamat alamatu as-sughra. Alamat akubra, kan ada istilah itu kan? Tanda-tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Nah, gitu. Silakan. Bagus. Fara'ahu ayatal al-kubra. Ayah, teman-teman. Ayah. Ayah laki apa perempuan? Isim mudzakkar apa muannas ya? Muannas kan ayah datang. Allah sebut di belakangnya ayatul kubra. Ini tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda yang besar. Paham? Kubra. Sugra. Paham sampai sini? Dingin apa dingin? Hah? Dingin apa panas? Kok kayak kayak apa lesu gitu? Semangat, ya?
Tayyib. Iya, anak perempuan. Baik, silakan berikutnya yang F, poin F. Isim yang di akhir alif taknis membudah. Nah. Ini mengikuti wazan. Contoh warna-warna. Amro, amro, baido, baido, sokro, merah, putih, kuning. Mudakarnya mar, abyad, asfar. Contoh dalam kalimat as-sayyaratu safra. Mobil itu warnanya kuning. Bagi mobil itu apa? Mobil itu warnanya kuning. Jadi teman-teman, nampaknya di sini kalimat yang contoh yang kedua ini ya, contoh yang apa? Poin E dan poin F. Ini kan ada wazan nih, fa'la dan fu'ala. Ini apa? Isim yang dihitung sebagai muannas, Kapan dia praktiknya dihitung muannas? Apabila dipasangkan dengan isim yang muannas pula. Contoh seperti kalimat ya, as-sayyaratu safra. Mobil yang kuning. Sayyarah laki-laki, isim mudzakkar atau muannas? Muannas. Kalau kita mau memberikan dia keterangan sifat warna kah? Maka kita gunakan dengan istilah warna kuning menjadi safra. Kalau warna merah, as-sayyaratu hamra. Kemudian kalau warna ini putih, as-sayyaratu bayda. Nah gitu. Bayda. Nah, bentuk mudzakarnya adalah ahmar, abyad, dan asfar. Ahmar, abyad. Contoh begini teman-teman. Saya nak bilang sekarang, kucing warna kuning. Apa bahasa Inggris bahasa Arabnya? Kucing warna kuning. Tidak harus sayyarah yang lain. Apa? Kucing. Kita nak ambil kucing, boleh kucing jantan kan kucing betina. Hirrun safra. Ya. Hirrun salah. Kalau umpama mau ini hirrun asfar jadi. Asfar. Karena hirrun adalah betina. Hirrun asfar. Kalau hirratun baru safra. Hirratun safra. Jadi apa? Isim kucing yang betina. Penggunaannya kawan-kawan di sini apabila ada benda muannas apa saja, contoh nama perempuan, sebut nama perempuan satu. Fatimah. 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 Fatimah ini kita nak kasih dia identitas. Apa identitinya? Fatimah ini orangnya putih contohnya. Ya, orangnya terkenal dengan putih. Ya. Maka kita sebut di sini Fatimah bayda. Apa tadi? Bayda. Bayda. Ini Fatimah yang terkenal dengan keputihannya. Contohnya, kita kasih yang lain. Sapi yang kuning. Sapi betina yang kuning. Apa syaratnya? Baqaratun safra. Kan itu kan dalam Al-Quran? Iya. Baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Kata Allah dalam Al-Quran, tapi kan kawan-kawan? Baqaratun safra. Allah tak kata asfar tidak, tapi safra. 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 Faqi'un launuha. Faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Nadhirin. Perhatikan di sini. Baqarah sapi. Apa jenis sapinya? Betina. Jenis sapi betina. Nah, apa identitinya? Kuning. Kuning. Warna apa? Kuning keoren-orenan. Allah kata dalam Al-Quran, Baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Baqarah disambungkan dengan sifatnya safra. Safra kenapa? Karena dia ini termasuk mu'annas. Warna kuning kalau mu'annas, safra.
Kalau warna kuning untuk lelaki, mudzakkar asfar. Paham? Baik. Kemudian dalam bentuk faqi'un launuha. Perhatikan sini. Launuha. Kata Allah, launuha. Kenapa dia launuha? Karena ha ini kembali kepada Baqarah, betina. Kemudian kata Allah, tasurru. Sini. Tasurru. Gitu. An-nadhirin. Yang orang-orang yang melihatnya akan menjadi senang. Ya, tasurru an-nadhirin. Ta di sini, ya. Ta di sini kembali kepada siapa? Baqarah. Bukan yasurru, tapi Allah kata tasurru. Nah, inilah tuan-tuan, contoh-contoh bentuk perubahan isim apabila mudzakkar dengan muannas digabungkan dalam kalimat yang kalimat yang sempurna. Kalau dia dhamir menjadi ha. Kalau dia fiil menjadi ta. Begitu. Itu tujuannya. Tapi ini sebagai contoh saja bahwasanya kalau nanti ketemu dalam kalimat kenapa ini diganti a, kenapa ini kasih ta, maka ada jawabannya kita. Ini kan termasuk isim muannas. Apa wazannya? Fu'la. Apa wazannya? Wazannya adalah fa'la dan semisalnya. Baik. Tapi kembali kepada inti teman-teman, bahwasanya isim itu hanya terbagi dua secara umum. Mudzakkar, muannas. Mudzakkar ada laki-laki, ya, ada nama hewan atau jenis benda. Muannas ada nama perempuan, ada nama hewan atau jenis benda. Udah itu yang paling pokok. Adapun ini sebagai pengayaan. Sebagai pengayaan. Jangan jadikan pula ini pusing. Kemana nih pusing-pusing kok sampai ke apa university? Tidak. Kita bukan belajar universitas. Ini masih belajar dasar gitu. Tenang saja ya. So, baik, berikutnya contoh berikutnya. Silakan jamak taksir. Jamak taksir. Contoh auladun, masajidun, rusulun. Contoh dalam kalimat ja'at auladun. Gitu. Telah datang anak-anak. Bagus. Bagus. Buniyat al-masajidu. Ini salah baca masjid. Telah dibangun masjid-masjid itu. Bagus. Contoh lainnya waqalat rusuluhum. Dan telah berkata para rasul. Baik. Kata para rasul mereka. Baik, cukup sampai sini. Perhatikan kawan, yang berikutnya adalah jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jadi dalam bahasa Arab sama lah kayak bahasa Indonesia ya, teman-teman. Akan belajar setelah ini insyaallah. Tapi penulis sudah mendahulukan, maka mau tak mau harus dibahas. Jadi maksud jamak taksir adalah jamak yang tak beraturan. Ini jamak taksir namanya. Taksir itu dikatakan salah, yang terpecah. Dalam bahasa kita juga ada, bahasa Inggris juga ada kan? Ada namanya reguler, ada irregular. Apa bedanya, Pak? Kalau reguler beraturan. Kalau irregular tak beraturan. Apa yang beraturan contohnya seperti apa? Muslimun, muslimani, muslimun. Peraturan tuh tertib dia. Adapun jamak taksir tidak. Contoh seperti di sini, auladun. Auladun ini artinya apa, Pak? Banyak anak-anak. Kalau satu anak apa bahasa Arabnya? Waladun. Satu anak. Dua anak. Waladani. Banyak anak. Jauh perbedaannya. Auladun. Jadi auladun. Contoh, satu orang lelaki. Rajulun. Dua orang lelaki. Rajulani. Ada. Nah, coba kalau jamaknya apa, Pak? Rijalun. Rijalun. Allah kata dalam surah Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para suami itu, para lelaki, mereka adalah pemimpin di dalam rumah tangga mereka, bagi istri mereka. Paham? Nah, ini sesuatu yang tak beraturan. Nah, ingat teman-teman, jamak taksir dihitung muannas dia. Kalau kita nak gantikan dalam bentuk fiil, mesti diganti dengan ta. Kalau digantikan dalam bentuk dhamir, mesti diganti dengan ha, gitu. Contoh seperti dalam contoh, ja'at auladun. Allah penulis kata ja'a auladun, salah. Yang kata ada ja'at auladun. Telah datang anak-anak itu. Anak laki-laki. Tapi dia terhitung muannas dia. Maka tandanya ditambah dengan ta. Paham? Tuan-tuan? Contoh yang lain. Buniyat al-masajidu. Telah dibangun masjid-masjid itu. Masajid adalah jamak taksir. Apa untuk jamak taksirnya? Mufradnya masjidun. Dua masjid, masjidani. Tiba di jamak tak beraturan. Harusnya kan masjiduna. Tapi tak. Menjadi masajidu. Masih masjid. Faham? Kemudian berikutnya. Waqalat rusuluhum. Ini dalam surat Ibrahim. Dan telah berkata para rasul itu. So, rasul teman-teman adalah jamak dari rasul. Satu orang rasul apa bahasa Arabnya? Rasulun. Dua orang rasul. Rasulani. Banyak rasul. Rusul. Nah, itu bahasa Arabnya. Kan tak beraturan tuh. Tak beraturan. Nah, tapi rusul, walaupun dia kan rasul para lelaki semua kan. Laki-laki, rasul para lelaki. Tapi Allah kata, waqalat. Pakai ta.
kota kan perempuan, Pak. Iya, tetapi kan ini Rasul jamak taksir, dihitung muannas. Kalau saya melihat banyak para Rasul. Saya bilang apa? Ya, saya kata saya telah melihat mereka. Nah, ini para Rasul, saya melihat mereka yang banyak, para Rasul. Saya bilang wa ra'aituha. Tak boleh pula dikatakan ra'aituhunna ya, tapi wa ra'aituha. Kenapa? Dia jamak taksir. Paham tak, tuan-tuan? Paham ya? Ini sebagai pengayaan. Baik, berikutnya Pak, silakan. Nama kota. Ya. Contoh Jakarta, Misr. Misru ya, Misr. Nah. Jakarta, Mesir. Iya. Contoh dalam kalimat Jakarta Musdahimah. Jakarta ramai. Jakarta macet. Perhatikan tuan-tuan, nama kota dihitung muannas. Dia disangka perempuan dia, walaupun tak perempuan. Malaysia. Mama saya nak bilang apa? Saya nak bilang Malaysia kota yang negara yang cantik. Apa bahasa Arabnya? Malaysia negara yang cantik. Malaysia Madinatun Jamilah atau Malaysia Jamilah. Malaysia itu cantik, kota yang cantik. Kenapa Jamilah? Karena dia nama kota, nama daerah, nama negara. Gitu. Dia dihitung sebagai apa? Sebagai muannas. Jakarta. Jakarta kan tidak ada tanda muannasnya, Pak. Jakarta, dia nama kan, nama kota. Nah gitu. Tapi kalau kita mau berikan sifat kepadanya, pasti tanda perempuan. Jakarta muzdahimah. Jakarta macet, ya kan? Ya, Pak? Jakarta macet. Wahia Madinatun Jamilah. Tapi dia adalah kota yang cantik. Gitu. Sa'azuruha ba'dal usbu'. Saya akan berkunjung ke Jakarta setelah pekan depan. Tapi saya katakan sa'azuruha. Saya tak kata sa'azuruhu. Bisa azuruha. Baik, tuan-tuan. Jadi ini sebagai pengalaman. Sama kayak country atau kota sama. Seperti Makkah, Mesir. Mesir itu kan nama negara nih. Mesir negara kan? Sama Qatar. Umpama apa namanya? Sa'adhabu ila Qatar. Saya akan berangkat ke Qatar. Wa askunu fiha limuddati syahrain. Saya akan tinggal di Qatar selama 2 bulan contohnya. Saya kata sa'askunu fiha. Saya tak kata fihi. Kenapa? Qatar termasuk nama negara. Mu'annas ya. Paham tuan-tuan? Iya. Qatar panas atau? Qatar panas. Bikin saya tidak baju pakai gitu ya. Qatar panas. Qatar apa namanya? Qatar harratun gitu. Harratun. Qatar panas. Qatar panas. Baik, terakhir, silakan. Dan lainnya adalah contoh asyamsu, al-qamar, an-nafsu, fikru, jahannam, al-ard, hari, benar, al-kas. Al-kas. Baik, apa arti syams teman-teman? Matahari, qamar, nafs. Nafs artinya jiwa. Jiwa ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Kemudian al-bir. Mana bir? Yang tak tahu apa terjemahan tolong bisa dicatat di atas ya. Bir artinya sumur. Sumur. Bir artinya sumur. Ya. Sumur air. Kuasa itu. Kemudian jahannam. Nama neraka ya. Al-ardu. Bumi. Ar-rih. Angin. Rih angin bagus. An-nar. Api. Al-ka's. Tropi. Bisa. Tropi bisa jadi maknanya cangkir. Cawan. Cangkir. Iya. Makanya Piala Dunia disebut dengan apa? Ka'sul Alam. Nah ini dia. Piala Dunia. Apa namanya bahasa Arabnya? World Cup itu apa bahasa Pak? Ka'sul Alam. Karena dia kayak cangkir piala itu kan. Tropi itu kan. Nah disebut dengan Ka's. Jadi Ka's bisa maknanya piala. Tropi bisa maknanya adalah cawan atau cangkir minum. Nah gitu. Baik. Nah semua ini teman-teman. Dia isim yang apa namanya terhitung mu'annas. Seperti yang contoh ini. Al-ardu asyamsu. Ya. Dia terhitung mu'annas dia. Contohnya seperti asyams. Asyams ketika Allah menggantikan dengan dhamir dalam Al-Quran apa? Allah ganti dengan mu'annas. Wasyamsi waduhaha. Allah tak kata waduhahu. Karena asyam terhitung apa? Mu'annas majazi. Dia terhitung mu'annas dia. Paham tuan-tuan? Kemudian apa contoh seperti wa nafsiyu wa ma sawaha.
dan demi jiwa dan apa yang sudah diciptakan atasnya. Allah kata apa? Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa ma sawwahu. Nah, tuan-tuan, kenapa penulis menyebutkan di sini? Ini sebagai penjelasan bahwasanya di sana selain mudzakkar laki-laki dan perempuan, ada benda-benda yang mungkin orang tak banyak kira itu dia mu'annas, tapi sebenarnya mu'annas. Jumlahnya tak banyak, tuan-tuan. Ini aja yang tak banyak. Paling ada beberapa yang lain, sedikit. Namun hukum asalnya benda itu adalah terhitung mudzakkar. Nah, gitu. Yang banyak mana? Mudzakkar apa mu'annas? Banyak mudzakkar lagi. Kemasannya mudzakkar. Baik. Nah, mau tak mau Pak, ini lebih banyak ke mutalaah kita, lebih banyak membaca, banyak menghafal, banyak lihat kamus gitu. Ini saya mau ganti apa ya? Maka lihat kepada kamus, bagaimana cara penggunaan. Tapi hukum asalnya yang banyak itu adalah isim mudzakkar, bukan muannas. Baik. Itu di bawah, silakan baca bagian. Cara menentukannya adalah dengan cara menentukannya dengan dihafal atau mendengar orang Arab. Nah, orang Arab. Allah dengan berjalannya waktu akan terbiasa. Akan terbiasa. Ini proses, Pak. Proses. Jadi jangan bingung pula karena banyak kali ini isimnya. Jangan bingung. Ini berjalan dengan Bapak dengan berjalan waktu. Oh, Pak, kalau baca Quran perhatikan. Ini kok pakai ta ya? Umpama sami'at. Udunun sami'at. Kenapa pakai sami'at ya? Oh, karena udun adalah dua anggota mata. Dua anggota badan. Kemudian lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati-hati. Jadi banyak hati, bukan kolbun. Kolbun kan satu jantung atau satu hati kan. Tapi Allah kata secara bentuk jamak. Jamaknya apa? Qulubun. Berarti ini kenapa kok pakai biha? Oh, ternyata ini jamak taksir. Nah, gitu. Gampang kan? Nah, gitu. Dan yang semisal. Wal fajri walayalin ashrin. Surah apa? Surah yang lain? Surah apa? Al-Fajr ya. Wal fajri walayalin ashrin. Wasyafa'i wasr. Wal laili idha yasr. Hal fi dzalika tak ada sini. Di mana? Wan nahari idza jahal. Kenapa Allah katakan nahar dengan jallaha? Karena dia terhitung apa? Terhitung majazi. Terhitung majazi. Di sini ada coba perhatikan catatan. Mengenal isim mudzakkar dan muannas sangat penting untuk nyusun kalimat dalam bahasa Arab. Terus bagian silakan. Misal untuk memberi taknis pada fi'il. Membedakan domir laki-laki dan perempuan. Begitu juga dalam menggunakan isim isyarah, isim mausul dan yang lainnya. Ada isim-isim yang boleh mudzakkar dan muannas. Contoh as-sama, al-ibtu, as-suq, al-unuk, as-silah, as-sikir, sarir, at-tariq. At-tariq. Ya. Ini isim teman-teman kita boleh milih. Bapak-bapak mau gantikan dengan mudzakkar atau mau ganti pakai dengan muannas boleh. Paham? Ya, mau pakai mudzakkar muannas juga boleh. Kemudian juga begitu juga dengan wazan fa'il, fa'ul. Contoh qatil dan sabur. Ya, ini pengayaan saya kawan-kawan. Pengawan, jangan bingung pula di sini tidak. Ini hanya sebagai wawasan. Oh, ternyata di sana ada. Kalau yang di bawah ini bebas, Pak. Da'a mau katakan as-sama'u yumtir, boleh. Langit telah menurunkan hujan. Boleh juga as-sama'u tumtir dengan ta. Langit telah menurunkan hujan. Saya melihat langit. Ra'aitus sama'a wa ra'aituha jamilah. Boleh. Saya melihat langit dan saya melihatnya sangat indah. Ra'aituha jamilatun. Saya juga boleh mengatakan ra'aitus sama'a wa ra'aituhu jamilun. Boleh juga. Di Quran Dua-duanya ada, Pak. Dua-duanya ada. Seperti dalam surah Dzariyat. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Allah katakan apa? Dan demi wasama dan mata dan langit yang dibangun dan pembangunannya. Ya, di sana kembali kepada langit. Wasamaa banainaha. Allah tak kata banainahu, tapi dipakai ha. Tapi di saat yang lain orang Arab juga menggunakan as-sama untuk dengan dhamir laki-laki, muzakkar. Jadi kita boleh milih dua-duanya. Nah, gitu. Paham tentang di sini? Baik. Sekali lagi, jangan ini sebagai penghalang, ini sebagai pengayaan saja. Dan kalau ada yang mampu memahami untuk diulang, difahami lebih baik. Tapi kalau tidak, ini bukan penghalang. Yang penting adalah dasarnya isim itu ternyata ada dua. Nah, ini kuncinya. Ada mudzakkar, ada muannas. Kalau mudzakkar macam mana, Pak? Gantikan fiilnya dengan sesuai dengan muannasnya. Contoh dengan ta marbutah atau ta'nis. Kalau dia dengan dhamir, gantikan dengan ha. Paham? Kalau laki-laki, gantikan dengan hu.
kemudian tanpa ada pakai ta tanis. Demikian juga isim mausul, sama dalam isim mausul. Seperti ada alladzi, allati. Itu akan belajar nanti insyaallah. Alladzi untuk muadzakar, allati untuk muannas dan semisal. Nah, gitu. Dalam panggilan juga, panggilan. Contoh dalam Al-Qur'an di surah Fajar, ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah. Apa artinya, Pak? Wahai jiwa yang tenang. Allah katakan apa? Bukan ya ayyuha, tapi ya ayyatuha. Karena ada dua panggilan, Pak. Kalau untuk laki-laki, saya boleh kata, ya, Mama saya panggil Bapak Pak Jo, ya ayyuhar rajul. Ya ayyuhar rajul. Wahai lelaki. Saya kata di sini apa? Ayyuha dengan ya. Pada apa? Ayyuha. Kenapa? Kenapa saya pakai ya? Karena yang saya panggil adalah lelaki. Kalau saya panggil perempuan, ya umpama ya ayyuhal mar'ah contohnya. Ya apa namanya? Ya ya tuha al mar'ah. Ya, al mar'ah. Di sini saya pakai ya ya tuha menjadi ta ditambah dengan ta. Ya ya tuha dengan ta. Maka Allah kata dalam Al-Qur'an surah Fajar, ya ayyatuhan nasul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa jiwa? Apa karena Allah katakan ya ayyatuha ya ayyuha? Karena jiwa adalah muannas, an-nafs. Begitu. Paham tuan-tuan? Sampai sini? Mudah Pak, mudah Pak? Mudah ya. Insya Allah mudah. Tidak sulit. Iya, dia terkadang hal-hal yang sulit itu justru menjadi menjadi pukulan bagi kita. Saya mesti lebih rajin lagi. Iya, jangan sampai tak lihat lagi besok. Tak lihat lagi. Iya. Iya. Nggak akan salah gitu ya. Tempatannya benar. Oh, benar. Spesifik dia, pas. Benar. Ya, dia tak lekang oleh panas, tak lepuk oleh hujan ya. Tak lepuk oleh hujan. Dia pas dia dan tak menyalahi kaidah. Gitu. Dan benar. Inilah spesialnya Al-Qur'an, Pak. Al-Qur'an dicari kesalahannya dari sisi manapun tak ketemu sampai sekarang. Maka Allah katakan Al-Qur'an konsepnya adalah la ya'tihi min baini la ta'tihi min baini hadil batilu wala min khalfi. Di mana tidak akan ada kebatilan, kesalahan, kekurangan dari Al-Quran, baik dari depan maupun dari belakang. Anda mau lihat dari sisi bahasa, mau dilihat dari susunan kata, penggunaan makna, tepat semuanya. Tepat semuanya, yang ada salah. Nah, itulah Al-Quran, Pak. Beda dengan buku-buku manusia. Karya manusia pasti ada kesalahan. Ejaannya kurang tepat, kata sambungnya kurang pas. Quran tidak. Kalau kita perhatikan Quran, Pak, pas sekali. Perempuan ya perempuan, laki-laki laki. Nggak bisa salah menafsirkan. Kalau tahu dia dengan ilmu, benar. Kalau tahu dia dengan ilmu alat, maka dia tidak bisa dikeragui. Dia tidak bisa dia pas dalam memahami dan makna Al-Quran. Silakan Pak. Oh sudah. Mereka sudah berbahasa sesuai rumus fasih. Iya. Cuma belum disusun aja gitu. Dan bentuk ilmu belum ada karena bahasa mereka masih original. Jadi mereka tak salah tidak ada pula orang dia mau mengatakan ke perempuan tapi yang dipakai untuk laki-laki tak ada. Aib bagi orang Arab. Tulahan namanya. Ya. Itu sudah bertahun-tahun dipakai di bangsa Arab. Oleh karenanya ketika turun Al-Quran mereka melihat Al-Quran, kok Al-Quran begitu pas, begitu versinya, kalimat yang digunakan tinggi, dhamir yang digunakan pas, tak ada yang salah satupun. Ini menakjubkan, tidak mungkin ini karya Muhammad. Mungkin Muhammad yang kirim. Masalah kalau manusia, walaupun bagus, pasti dia punya kekurangan satu dua. Quran tidak ada seperti itu, Pak. Nah, inilah istilah bahasa Arab sudah ada sebelum Al-Quran diturunkan. Iya, orang Arab sudah berbahasa Arab fasih. Tetapi ketika Al-Quran turun, lagi lebih cantik. Kenapa? Tersusun dengan sangat rapi, spesifik, kemudian tepat, dan tidak ada pilih kekurangan. Hatta dhamir. Penggunaan dhamir tidak salah Al-Quran. Makanya banyak orang masuk Islam karena apa? Melihat Al-Quran ini sangat sempurna. Menunjukkan Al-Quran bukan karya manusia.
Iya Pak, silakan. Oh tidak, bahasa Arab itu sudah ada Pak. Bahasa Arab sudah ada. Oleh karenanya Abu Jahal, kalau umpama bahasa Arab muncul setelah Al-Quran turun, berarti Abu Jahal perlu belajar bahasa Arab dong Pak. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Walid bin Mughirah, Abu Gosok, dan abu-abu yang lainnya lah. Itu kan orang-orang fasih bahasa Arab tuh Pak. Artinya apa? Sebelum Quran turun, mereka sudah berbahasa Arab. Ketika Quran turun, maka dia melihat ini Quran ini perkataan Muhammad, tapi saya melihat tak cocok ini dikatakan perkataan manusia. Begitu sempurna. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab, dia tidak pernah mencaci Al-Quran dari sisi bahasa. Tak satu pun riwayat kita temukan Abu Jahal, Abu Lahab mencaci Quran dari sisi bahasa. Tapi karena dia keblinger melihat Quran ini sempurna sekali. Apa yang kira-kira cocok kita tuduhkan Quran? Dikatakan karya Muhammad, karya manusia. Manusia nggak mungkin bikin karya sebagus ini. Mungkin. Terus kalau gitu apa Pak? Bikin aja syair. Kan mereka ahli syair tuh. Qurani syair. Tapi dari sisi syair lebih paten penggunaan kata dalam Al-Quran. Kata yang yang digunakan begitu bagus, susunan sastranya lebih sangat indah dan kaya dengan makna. Kalau syair Pak, karena mungkin maknanya satu dua. Kalau Quran memiliki banyak makna. Itu kita dapatkan di belajar tafsir. Belajar tafsir. Oleh karenanya orang-orang Arab ajukan jempol terhadap Quran. Sampai hari maka dikatakan oleh tantangan itu kan tetap ada dalam Quran kan. Faktu bisuratin mimithli. Kalau engkau hebat orang Arab kan kalian udah bagus nih bahasa Arab. Udah bertahun-tahun dari nenek moyang kalian mengenai bahasa Arab. Coba bikin karya semisal satu surat terpendek dari Al-Quran. Apa surat terpendek Pak? Inna atainakal kautsar. Itu aja bikin udah dosa banyak-banyak. Jangan Baqarah pula tandingi Al-Kautsar aja. Sampai sekarang tantangan itu tidak diterima. Tidak ada yang berani. Kalaupun ada yang bikin, tapi maknanya entah apa-apa. Ada Musailamah Al-Kadzab bikin surat Al-Quran Pak, dia semisal Al-Quran, telah turun kepadaku wahyu. Apa wahyunya? Baik, dengarkanlah, didengar, bacalah ayat. Apa wahyu yang turun katanya? Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil. Gajah, apa itu gajah? Tahukah kalian dengan apa itu gajah? Gajah adalah binatang yang memiliki belalai panjang. Kira-kira maknanya apa? Apa yang terkandung di mana itu? Tanpa dikabari wong tahu juga kok gajah punya belalai panjang, ada yang belalainya pendek. Tidak punya makna. Beda dengan Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah telah Rabbmu telah memperlakukan para tentara bergajah. Apa maknanya? Yakni tentara bergajah adalah tentara yang hebat, tentara yang kuat, tetap ingin menghancurkan kota Mekah. Tidak ada yang bisa menghalangi hari itu, seorang pun manusia hari itu dari kejahatannya. Tetapi Rabbmu maha berkehendak. Apa yang terjadi? Hancur binasa semua. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Hancur bala tentara itu. Ini makna yang sangat panjang. Artinya makna yang sangat kuat. Allah memiliki kekuatan yang maha hebat. Kota Mekah benar-benar dijaga, Ka'bah benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, rumahnya. Makna yang sangat luas Pak kalau dibahas. Beda dengan gajah yang punya belalai panjang, tidak dikasih tahu Pak Agin dah tahu juga, tahu kan Pak? Udah tahu beliau. Makanya orang-orang pengikut Musailamah Al-Kadzab tadi, dia mengatakan, saya tahu. Pengikut nih, followernya nih, saya tahu Anda ini adalah pendusta dan saya tahu adalah Anda sedang berdusta. Tahu dia, ini nggak mungkin wahyu seperti ini. Beda dengan Al-Quran. Oleh karenanya kawan-kawan, inilah tantangan kita untuk berjuhud sedikit. Berusaha bagaimana saya nak kena tahu ilmu bahasa Arab secara dasar. Minimal nih sebagai pengantar untuk menghantarkan saya menikmati indahnya Al-Quran. Menikmati indahnya Al-Quran. Baik. Oh ya. Oh iya benar. Oh bahasa Arab lebih paten, maknanya lebih paten, lebih kokoh dibanding dengan apa? Dengan bahasa kita. Iya. Lebih kokoh dia. Baiklah teman-teman, ini pembelajaran kita malam ini ya. Mohon diulang di rumah untuk bahasan ya, mudzakkar dan muannas. Ini sangat penting ya, sangat penting. Insya Allah
pertemuan besok akan kita lanjutkan di bab berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalillahumma sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.